Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita kepada bulan yang sangat istimewa, bulan yang dinanti-nantikan oleh orang-orang beriman. Bahkan Mu'alla ibn Fadl beliau menyatakan bahwa para ulama terdahulu yang soleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan lamanya agar disampaikan pada bulan Ramadan. Dan ketika Ramadan berlalu maka mereka berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya agar amalan-amalan selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kerinduan yang begitu besar para ulama dan orang-orang soleh terdahulu terhadap bulan Ramadan. Dan kita melihat Bapak sekalian berapa banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, kemudian juga kerabat-kerabat kita yang telah mendahului kita ke alam barzakh. Mereka tidak mendapatkan keistimewaan seperti apa yang kita dapatkan saat ini, yaitu masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka tentu hal ini yang menjadikan kita berbahagia, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan karunia dan rahmat Allah mestinya mereka itu berbahagia, mereka itu bergembira, karena hal tersebut jauh lebih baik daripada apa yang selama ini mereka kumpulkan. Yang dikumpulkan oleh manusia kebanyakan adalah urusan dunia. Ada yang mengumpulkan dalam bentuk rupiah, atau dalam bentuk dolar, atau dalam bentuk emas dan logam mulia. Ada juga yang mengumpulkan dalam bentuk tanah Bapak sekalian, atau mungkin sudah berbentuk rumah dan sebagainya. Ini semua adalah urusan-urusan duniawi yang mana kata Allah, berbahagia dengan karunia dan rahmat Allah jauh lebih baik daripada apa yang selama ini kita kumpulkan. Setelah kita memasuki bulan Ramadan, maka tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan kesempatan ini. Sekaligus kita juga berdoa kepada Allah agar Allah memberikan taufiknya kepada kita semua agar menjalankan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah benar-benar berdasarkan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga murni hanya untuk Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan tersebut. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa bulan Ramadan disebut juga dengan bulan maghfirah, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dhaif Bapak sekalian disebutkan, jadi hadisnya dhaif dan sebenarnya tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Ramadan itu awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, akhirnya pembebasan dari neraka. Nah, yang benar Bapak sekalian, bulan Ramadan itu setiap harinya mengandung rahmat, maghfirah dan itqun minan nar. Jadi ada rahmat, ada ampunan, ada pembebasan dari neraka, dan itu terjadi setiap hari atau setiap malam pada bulan Ramadan. Jadi tidak dibagi 10 pertama, 10 kedua, atau juga 10 ketiga. Nah, setelah kita mengetahui bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, siapa yang tidak mendapatkan ampunan dengan datangnya bulan Ramadan, maka orang tersebut tergolong orang-orang yang celaka. Rogima anfu rajulin adraka Ramadan thumman salakha minhu walam yughfarlah. Celaka seseorang ketika dia bertemu dengan bulan Ramadan sampai Ramadan berlalu namun ternyata dia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Ini menunjukkan bahwa berbagai cara, berbagai sarana Allah Subhanahu wa taala sediakan agar kita mendapat ampunan. Maka pantas ketika ada manusia yang tidak mendapat ampunan di bulan ini, celaka. Kalau tidak mendapat ampunan di bulan Ramadan, kira-kira bulan apa lagi dia akan mendapat ampunan? Kalau dia tidak berubah ke arah yang lebih baik pada bulan Ramadan, lalu pada bulan apa lagi dia akan berubah? Kalau di bulan Ramadan dia menjauhi Al-Quranul Karim, lalu kira-kira pada bulan apa lagi dia akan mendekat dengan Al-Quranul Karim? Jauh dan dekatnya seorang hamba itu kan bisa diukur. Salah satunya adalah dengan jauh dan dekatnya dia dengan Al-Quranul Karim. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah. Manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah, tidak memiliki daya dan upaya. Lemah tenaganya Bapak sekalian, lemah ilmu pengetahuannya. Kalaulah bukan karena Allah yang memberikan hidayah, memberikan taufik, memberikan ilmu kepada manusia, maka manusia itu barangkali akan seperti hewan. Tidak lagi bisa mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang ma'ruf, mana yang munkar, mana yang benar, mana yang salah Bapak sekalian. Yang kuat akan menindas yang lemah akan selalu berbuat kerusakan dan sebagainya. Namun ternyata Allah tidak membiarkan manusia seperti itu, akan tapi Allah memberikan hidayah dan juga taufiknya. Manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat lupa. Kalau orang-orang Arab itu menyatakan summiyal insanu insanan linisyihi. Manusia itu dinamakan insan karena memiliki sifat nisyan. Nisyan itu adalah lupa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasiya." Walam nazid lahu azma. Dahulu kami sudah mengambil janji kepada Nabi Adam, tapi Nabi Adam lupa Bapak sekalian. Maka kata riwayat yang lain dalam sebuah hadis, nasiya Adam fanasiya dzurriyyatuhu. Ketika Nabi Adam lupa, maka keturunannya pun memiliki sifat lupa Bapak sekalian. Nah, kita pun pengajian hari ini, habis subuh ini, ketika pulang ke rumah, sebagian yang disampaikan lupa apa sekaliannya, Masya Allah. Nah itu biasalah sifat manusia apa sekalian ya. Apalagi yang sebulan yang lalu, setahun yang lalu, biasa gitu apa sekalian. Sumyal insanu insanan linisihi. Manusia dinamakan insan itu karena pelupa. Yang ketiga, manusia juga apa sekalian diciptakan dengan memiliki satu ciri khas. Salah satunya adalah terjerumus ke dalam dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un, wa khairul khatta'ina at-tawwabun." Setiap anak Adam itu pasti pernah terjerumus ke dalam dosa. Jadi tidak ada seorang pun di antara kita yang bebas dari dosa apa sekalian. Yang bebas dari dosa itu hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para Rasul dijaga oleh Allah, mereka maksum. Adapun kita pernah melakukan dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang pernah melakukan dosa, merekalah orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kesempatan kali ini Bapak sekalian, setelah kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah, kita juga adalah makhluk yang senantiasa tersifati dengan sifat lupa, kemudian juga kita sering terjerumus ke dalam dosa, maka apa saja yang mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi di bulan yang penuh dengan ampunan. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah, kita akan sampaikan secara ringkas, kita akan sampaikan secara tidak panjang lebar gitu Bapak sekalian ya, mengingat waktu yang ada. Yang pertama Bapak sekalian, agar kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat tentu di sini adalah taubatan nasuha. Taubat yang menjadikan seorang hamba benar-benar disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berhenti dari dosa, dia menyesalinya, dia berjanji untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang, yang kemudian Bapak sekalian dia tutup dengan amalan soleh
Jika ada kaitannya dengan manusia, maka dia meminta maaf. Kalau utang piutang, bayar Bapak sekalian. Karena utang tidak akan lunas dengan taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, kepada siapa ya Allah saya harus menyampaikan? Kepada hamba-hambaku, kata Allah, yang melampaui batas. Coba kita lihat petikan ayat ini. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Dengan kata lain, berapapun banyaknya dosa yang kita lakukan, berapapun pelanggaran yang kita terjang Bapak sekalian, kita tetap dianggap sebagai hamba oleh Allah. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan mengampuni dosa semuanya, jami'a. Semua dosa akan Allah ampuni. Dosa apa saja? Dosa semuanya Bapak sekalian. Bahkan kalaupun ada orang yang menyekutukan Allah, lalu kemudian dia bertaubat kepada Allah sebelum ajal sampai di kerongkongan, sebelum matahari terbit dari barat, Allah terima taubatnya Bapak sekalian. Ini sebagai contoh saja Bapak sekalian. Belum lama ada seorang bapak-bapak datang, ataupun juga dia memberikan pusaka-pusaka simpanannya Bapak sekalian. Dia bertaubat. Jadi dia sudah menyatakan, saya taubat dari percaya kepada jimatnya, kepada keris, kepada pedang, batu ali, batu asah, batu kali gitu ya, Masya Allah. Itu beliau membawa satu kotak besar Bapak sekalian. Ternyata ketika kita buka, isinya keris ya, isinya batu-batu ya, batu ali, batu tadi itu Bapak sekalian, termasuk pedang, golok. Itu semua adalah barang pusaka. Kata beliau, saya sudah bertobat kepada Allah, silakan untuk dihancurkan. Masya Allah. Ayyuhal ikhwah hafidhakallah, kirain seseorang itu cukup berpegang mungkin pada satu jimat saja ya, menyekutukan Allah. Ternyata satu orang banyak seperti itu Bapak sekalian, mengira bahwa dia akan semakin kuat dengan setan-setan tersebut, padahal dia semakin lemah Bapak sekalian. Jadi siapapun yang bertaubat kepada Allah, dosa apapun Allah ampuni. Kemudian kalau ada orang yang pernah membunuh, kalau dia bertaubat kepada Allah, Allah terima Bapak sekalian. Cerita yang masyhur adalah seorang laki-laki yang membunuh 100 jiwa. 100 Bapak sekalian, bukan hanya satu ataupun dua, 100. Namun kemudian dia bertaubat kepada Allah. Dia diperintahkan untuk berpindah daerah, baru saja melangkahkan kaki dari rumahnya untuk berpindah, berhijrah, belum jauh dia sudah meninggal dunia, namun ampunan Allah sudah didapatkannya Bapak sekalian. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah minum minuman keras? Sama Bapak sekalian, kalaupun dia menjadi peminum minuman keras lalu kemudian dia bertaubat, Allah terima taubatnya. Di zaman Rasul ada yang seperti itu Bapak sekalian. Ada seorang sahabat yang dia suka minum minuman keras, sampai sebagian para sahabat mencelaknya. Namun apa kata Rasul? Jangan dicela, karena sesungguhnya Allah mencintainya. Ternyata beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah hafidhakumullah. Jadi ini yang pertama, kunci agar kita mendapat ampunan dari Allah, taubatan nasuha Bapak sekalian. Berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, berhenti dari melakukan dosa, sesali. Nah ini Bapak sekalian, an-nadmu taubah. Jadi menyesal itu taubatnya. Menyesal adalah salah satu bukti taubat. Kalau ada orang yang menyatakan, saya sudah kenyang melakukan dosa, saya sudah bosan melakukan dosa, ya itu berarti bukan taubat. Mestinya orang yang bertaubat itu menyesal. Kenapa saya terjerumus ke dalam dosa? Kok bisa gitu ya? Kita terbawa oleh hawa nafsu dan sebagainya, menyesal. Al-ikhwah hafidhakumullah. Ini yang pertama Bapak sekalian adalah taubat. Yang kedua Bapak sekalian, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak istighfar. Ya, dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Sebagian para ulama menjelaskan apa perbedaan antara istighfar dengan taubat. Kalau taubat kata mereka adalah untuk dosa-dosa besar.
Adapun untuk dosa-dosa kecil maka cukup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Akan tetapi Bapak sekalian, saat kita mengucapkan istighfar mestinya diiringi dengan penghayatan dari dalam kolbu. Jangan sampai lisan kita mengucapkan astagfirullah, namun ternyata anggota tubuh kita masih melakukan perbuatan dosa. Sambil mengambil barang orang lain, astagfirullahaladzim. Tidak, ya, dia harus meyakini bahwa dia berhenti dari dosa ini. Kemudian sambil bergibah dia astagfirullah, nggak bisa. Astagfirullah. Dan Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Sahihain Imam Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan, ya, ketika ada seorang hamba melakukan dosa, lalu kemudian dia yakin bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan juga Rabb yang bisa saja menghukum seseorang karena dosa. Lalu dia menyatakan, Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku, barusan aku melakukan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seorang hamba melakukan dosa dan dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa, maka kemudian juga bisa menghukum seseorang dengan dosa, maka aku ampuni dia saat ini. Ternyata hamba tersebut melakukan dosa lagi, dan dia pun tetap yakin bahwa Allah adalah pengampun dosa dan juga bisa menghukum seseorang dengan dosa. Lalu dia memohon ampun kepada Allah, Allah juga mengampuninya. Seorang hamba tersebut melakukan dosa lagi, Bapak sekalian, namun dia yakin bahwa Allah Maha mengampuni dosa. Lalu kemudian dia pun memohon ampun kepada Allah, maka Allah pun menyatakan, wahai hambaku, sudah aku ampuni, silahkan kamu berbuat apa yang kamu inginkan. Masya Allah. Ayyuhal ikhwah hafidhakallah. Hadis ini adalah hadis yang memberikan motivasi, dan jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun hadis ini jangan disalahfahami. Sebagian orang melakukan dosa yang kemudian sambil menyatakan Allah kan Maha Pengampun. Bapak sekalian, dia melakukan korupsi, kemudian juga dia melakukan kerusakan di atas muka bumi, tapi kemudian dia menyatakan Allah Maha Pengampun tanpa dia melakukan taubat, tanpa dia meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa berhenti dari perbuatan tersebut, maka itu sama dengan meremehkan dosa, apa sekalian, meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga apa sekalian, di dalam Sahih Muslim dari Nabi SAW beliau bersabda, "Lau lam tudnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudnibun fayastaghfirunallaha fayaghfiru lahum." Kalau kalian gak pernah melakukan dosa, pasti Allah akan mengganti kalian dan mendatangkan satu kaum yang melakukan dosa. Lalu kemudian mereka memohon ampun kepada Allah, dan Allah pun mengampuni mereka. Ini menunjukkan bahwa memang nama Allah Al-Ghafur harus terlihat pengaruhnya pada diri kita, apa sekalian, ataupun pada hamba-hambanya. Makanya di dalam sebuah ayat yang tadi kita bacakan, apa sekalian, la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali." Wahai anak Adam, ini kata Allah, kalaulah dosa-dosa kalian mencapai puncak-puncak langit, kemudian kalian memohon ampun kepadaku, aku ampuni, dan aku gak peduli berapa banyak dosa kalian. Masya Allah, betapa rahmatnya Allah, betapa rahmannya Allah, betapa rahimnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Bapak sekalian, aku gak peduli, kata Allah, berapapun dosa kalian, yang penting kalian minta ampun kepadaku. Padahal Allah menyaksikan saat kita berbuat dosa.
Padahal malaikat memperhatikan saat kita melakukan kemaksiatan, namun Allah tutup semuanya. Malaikat pun tutup karena Allah tutup. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah. Seandainya dosa itu memiliki aroma busuk, maka tidak akan ada seorang pun yang mau berdekatan dengan kita. Kalau dulu Nabi Adam alaihi salam melakukan satu kesalahan, langsung terlihat auratnya. Bisa dibayangkan kalau hari ini terjadi seperti itu. Satu kesalahan dilakukan, terlihat aurat kita. Mungkin banyak sekali orang yang telanjang apa sekalian. Ya, nas'alullah al-afiyah. Ayyuhal ikhwah hafizakallah. Namun ternyata Allah tutup. Dalam hadis tadi pun dilanjutkan Bapak sekalian, ya bani Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya kalian mendatangiku dengan sepenuh bumi kesalahan dan dosa, lalu kalian saat bertemu denganku tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangi kalian dengan sepenuh bumi pula ampunan. Ayyuhal ikhwah hafizakallah. Ada nggak yang pernah keliling bumi barangkali di antara jamaah nih Bapak sekalian? Ya, dari timur ke barat, dari utara ke selatan, luas bumi itu Bapak sekalian. Bayangkan, semua isi bumi adalah dosa kita. Namun saat kita bertemu dengan Allah tanpa kesyirikan, Allah akan ampuni semuanya. Bukankah ini rahman-Nya Allah? Bukankah ini rahim ya Allah, khususnya pada orang-orang yang beriman? Karena perbedaan antara rahman dengan rahim. Rahman itu umum Bapak sekalian, bahkan sampai orang kafir pun dapat. Orang kafir kalau nggak ada rahman-Nya Allah nggak dikasih makan. Orang kafir kalau tidak dikasih rahman-Nya Allah nggak dikasih oksigen Bapak sekalian. Tapi karena rahman-Nya Allah semuanya dapat. Sedangkan rahim itu hanya bagi orang-orang yang beriman. Ayyuhal ikhwah hafizakallah. Allah akan memberikan dunia kepada siapapun, yang dicintai ataupun yang dibenci. Tapi Allah tidak akan pernah memberikan iman kecuali kepada siapa yang dicintainya. Maka semoga kita yang hadir termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah, karena kita sudah beriman kepada-Nya. Kita ridha Allah sebagai Rabb kita, Islam sebagai agama kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita. Jadi Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis barusan menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu huwal ghafur. Jadi Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha pengampun. Ditambah lagi dalam Al-Qur'an Allah banyak menyandingkan antara ghafur dengan rahim. Itu paling banyak dalam Al-Qur'an daripada ghafur, contohnya dengan tawwabun ghafur, ataupun juga dengan yang lainnya. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah, ini berkaitan dengan istighfar. Insyaallah kalau kita mau memperdalam istighfar, mungkin dalam satu kesempatan kita bisa bahas khusus istighfar, khusus taubat, tapi saat kali ini kita akan menyampaikannya secara ringkas-ringkas. Yang ketiga Bapak sekalian, apa yang mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-hasanat al-mahiyah. Perbuatan baik yang dapat menghapuskan dosa. Ya, alikhwa hafizakallah. Jadi kita melakukan perbuatan-perbuatan istimewa yang dengannya dosa kita diampuni. Apa contohnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, innal hasanat yudhhibnas sayyi'at." Dirikanlah olehmu salat di penghujung siang dan di akhir malam, karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kesalahan. Ayat ini Bapak sekalian, ada yang salah memahaminya karena mereka membaca sebab turunnya. Jadi pada waktu itu ada seorang sahabat yang mana profesinya pada waktu itu sebagai tabib, datang kepada Rasulullah SAW menyatakan, "Ya Rasulullah, saya ini sebagai tabib, dokter. Datang kepadaku seorang pasien perempuan. Aku tergoda dengannya, aku cium dia. Nah sekarang aku datang kepadamu ya Rasul, saya bertaubat. Ada enggak kafarohnya? Biar Allah mengampuni dosa saya ya Rasul."
Rasul nggak menjawab pada waktu itu. Karena Rasul diam, sahabat itu mau pulang. Ketika dia beranjak mau pulang dipanggil oleh Rasulullah SAW, barusan Allah menurunkan firman-Nya, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafam minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat. Dirikanlah olehmu salat di akhir siang, di penghujung malam, karena kebaikan itu dapat menghapuskan dosa. Nah, di antara kesalahan memahami ayat ini menyatakan boleh mencium wanita bukan mahram, yang penting nanti malam qiyamul lail. Ini salah pemahamannya Bapak sekalian, ayyuhal ikhwah hafizakumullah. Jadi jangan, makanya kalau lagi ngaji jangan tidur Bapak sekalian. Nah, kayak gini jadi salah paham. Nah, hafizakumullah. Ya, khawatirnya nanti pulang-pulang kata Ustadz boleh katanya, yang penting nanti malam qiyamul lail. Hati-hati Bapak sekalian, jangan meremehkan dosa ya. Jadi di sini maksudnya perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa. Wudu menghapuskan dosa bahkan bersama tetesan terakhir dari air wudu tersebut. Salat menghapuskan dosa, sedekah menghapuskan dosa apa sekalian, istighfar menghapuskan dosa, termasuk puasa juga menghapuskan dosa. Nah, jadi lakukan perbuatan baik, insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya ikhwah hafizakumullah. Kalau dulunya contohnya dia profesinya sebagai pencuri, ya, atau kalau bahasa sekarang koruptor lah Bapak sekalian. Kemudian dia taubat, maka cara menutupnya adalah dengan amalan yang mirip. Kalau dulu dia ngambilin uang orang, maka sekarang dia tutup dengan memperbanyak sedekah Bapak sekalian. Ya, dia punya perusahaan sendiri, dia punya bisnis sendiri yang kemudian sukses, maka perbanyak sedekah untuk menutup dosa yang lalu Bapak sekalian. Nah, atau dengan menyantuni anak-anak yatim, kemudian juga dengan memberikan pendidikan yang berkualitas dan sebagainya. Nah, itu adalah yang ketiga. Kalau dalam hadis kita sering mendengar ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau dimanapun kalian berada, kemudian ikuti perbuatan buruk itu dengan kebaikan yang akan menghapuskannya, ya, yang akan menutupnya, dan kemudian pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Itu yang ketiga ya Bapak sekalian, lakukan berbagai kebaikan. Yang keempat, doaul mu'minina lil mu'min. Jadi kita saling mendoakan Bapak sekalian. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, teman mendoakan temannya, anak mendoakan orang tuanya, dan semuanya kita saling mendoakan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di antara doa yang sangat mustajab adalah doa seorang muslim terhadap saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya. Jadi kita di keheningan malam mendoakan saudara-saudara kita padahal mereka tidak tahu, itu sangat mustajab Bapak sekalian. Sebagian orang Bapak sekalian, mereka itu menulis nama-nama temannya, nama-nama saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya. Ketika mereka bangun di keheningan malam, disebut satu-satu. Saya pernah bercerita Bapak sekalian, dulu ada satu keluarga, semua anaknya hafal Quran. Kalau nggak salah 9 bersaudara itu atau 10 bersaudara, semuanya hafal Quran. Ketika ditanyakan apa rahasianya, ternyata Bapak sekalian dinyatakan ibunya setiap kali dia bangun di keheningan malam, dia sholat di dekat anaknya. Lalu kemudian dia berdoa kepada Allah sambil nunjuk anaknya, ya Allah saya pengen anakku yang ini nih yang ini. Hafal Al-Quranul Karim. Besoknya geser lagi gitu ya, dekat anaknya yang lainnya Bapak sekalian, atau di kamarnya yang lain. Kemudian dia juga berdoa kepada Allah, ya Allah aku ingin anakku yang nomor sekian, yang ini nih ya Allah, agar dia hafal Quran. Ternyata semuanya hafal Quran. Dan ketika saya kuliah S3 Bapak sekalian, ya 10 tahun yang lalu barangkali, 9 tahun yang lalu itu, alikhwa hafizakallah, saya punya teman, ketika S2 bukan S3 ya, kalau S2 berarti udah 13 tahun yang lalu lah Bapak sekalian ya. Jadi teman saya itu satu keluarga hafal Quran juga, Masya Allah.
Ternyata ketika ditanyakan, oh, bapaknya kiai juga, masya Allah, ibunya juga orang yang salehah. Nah itu adalah menjadi contoh bagi kita, Bapak sekalian. Ternyata di zaman kita banyak sekali orang-orang soleh yang mana mereka tidak tersorot oleh kamera, gitu ya, nggak viral. Mereka dikenal oleh penduduk langit, insya Allah, namun tidak dikenal oleh penduduk bumi, Bapak sekalian, masya Allah. Alikhwah hafizakumullah. Itu ya Bapak sekalian, kembali ke pembahasan kita bahwa mesti agar kita mendapat ampunan dari Allah adalah kita saling mendoakan. Termasuk salah satunya kalau ada orang yang meninggal dunia, kita solati. Dalam solat jenazah itu kan terkandung doa. Setelah solat kita doakan, ketika sampai di kuburan kita juga doakan. Itu adalah penyebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saudara-saudara kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una illa syufi'u fihi." Jadi tidak ada satu mayit yang disolatkan ya oleh umat kaum muslimin yang jumlahnya sampai 100 orang, semuanya meminta syafaat kepada Allah kecuali dia akan mendapatkan syafaat. Masya Allah. Saya jadi teringat kisahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad ketika beliau banyak sekali dimusuhi oleh orang-orang pengikut hawa nafsu gitu Bapak sekalian ya. Apa kata Imam Ahmad? Perbedaan antara saya dengan beliau saat meninggal dunia. Masya Allah. Jadi maksudnya siapa yang benar di antara saya dengan beliau, lihat saja nanti pada saat meninggal dunia. Ternyata Bapak sekalian, ketika Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia, yang menyolatinya ribuan, yang menyolatkannya mungkin bisa jadi ratusan ribu Bapak sekalian. Wallah alam bisa banyak sekali. Karena muridnya Imam Ahmad saja yang selalu hadir di pengajiannya 5.000 orang. Itu di zaman Imam Ahmad. 5.000 orang, bisa dibayangin belum ada pengeras suara. Karena pada waktu itu belum ditemukan pengeras suara. Bahkan kalaupun ditemukan mungkin sebagian orang akan menyatakan bid'ah Bapak sekalian. Dulu di Masjidil Haram kan nggak boleh seperti ini, lalu kemudian dikasih masukan-masukan, akhirnya bisa masuk Bapak sekalian. Jadi gitu Bapak sekalian, Imam Ahmad muridnya yang hadir itu 5.000. Yang nulis hadis hanya 500. Ya, yang nulis hadis hanya 500 karena bisa dibayangin 5.000. Maka yang deket-deket saja yang nulis itu. Sisanya belajar adab. Belajar akhlak dari Imam Ahmad, bagaimana cara berdiri, bagaimana cara duduk, bagaimana cara berbicara, bagaimana bergaul dengan temannya, itu apa sekalian. Nah kemudian yang satu, yang tadi yang selalu membenci Imam Ahmad ketika meninggal dunia, yang menyolatinya hanya keluarganya. Maka kata Imam Ahmad, bainana wa bainahumul janaiz. Perbedaan antara kita dengan mereka itu saat meninggal dunia. Kita juga menyaksikan Bapak sekalian di zaman kita seorang yang soleh meninggal dunia yang menyolatinya ribuan. Masya Allah ya alikhwah. Nah kita pun memohon kepada Allah agar seperti itu. Saat kita meninggal dunia ribuan orang menyolati kita Bapak sekalian. Ayo alikhwah. Kemudian yang kelima Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara perbuatan yang menghantarkan kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah amal soleh yang kita kerjakan, yang mana kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia, untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, ibu ataupun ayah gitu ya. Seperti apa? Seperti sedekah. Ya, seperti sedekah Bapak sekalian. Seorang sahabat datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, inna ummi matat." Ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha? Boleh enggak saya sedekah atas nama ibu? Kata Rasul, "Na'am, boleh." Fa ayyu shadaqatin afdal? Lalu sedekah apa yang paling utama ya Rasul? Rasul menyatakan saqiyul ma. Ya, kasih air minum. Jadi ngasih minum itu ternyata sedekah paling utama kata Rasul. Dan itu boleh dinamakan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Maka Bapak sekalian, jika di sebuah masjid belum ada air mineral ataupun juga air minum gitu ya, secara umum, maka kita infaklah ke masjid tersebut agar mereka yang mau sholat, yang mau berbuka bisa minum terlebih dahulu Bapak sekalian. Atau mungkin yang belum ada
apa namanya itu dispenser gitu ya, disediakan. Dulu ketika saya di Jeddah, Bapak sekalian, ke beberapa masjid itu selalu mendapatkan ada tempat penyimpanan air dan itu boleh diambil. Ya, silakan mau minum berapapun itu, masya Allah. Itu di Jeddah padahal bukan di Mekahnya, bukan di Madinahnya. Di Jeddah sudah banyak, Bapak sekalian. Nah, kita pun di sini, al-ikhwah fillah, barangkali di sebuah musola, sebuah masjid belum tersedia alat-alat tadi, ya kita patunganlah Bapak sekalian. Kita bersedekah ya agar pahala kita banyak. Bahkan di sebagian rumah Bapak sekalian, karena rumahnya di pinggir jalan, mereka sengaja ya menyimpan air minum itu di depan rumahnya gratis gitu ya. Masya Allah, silakan siapapun yang mau ngambil, ngambillah. Itu di antara sedekah paling utama. Kemudian juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk nanti haji, termasuk memerdekakan hamba sahaya, mengatasnamakan orang tua ataupun siapa yang sudah meninggal dunia, boleh Bapak sekalian. Kemudian yang keenam, ayo ikhwah hafidzakallah, yang menghantarkan kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini tentu ada beberapa orang ya yang akan mendapatkan syafaat, tapi ada beberapa orang pula yang tidak mendapatkan syafaat. Karena syafaat itu tidak boleh diberikan oleh Nabi kecuali dengan izin Allah. Wala yashfa'una. Jadi tidaklah kalian ini bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan izin Allah, dengan ridha Allah. Siapa yang diizinkan, siapa yang diridhoi untuk mendapatkan syafaat, dia pasti mendapatkannya. Tapi kalau tidak diizinkan, tidak diridhoi, tidak akan mendapatkan syafaat. Di antara caranya adalah membaca ataupun selalu menjawab azan Bapak sekalian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Terus lalu kemudian Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Siapa yang membaca seperti ini, dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memperbanyak solawat, ya, perbanyak apa sekalian solawat kepada Rasul, karena itu sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti sunnahnya. Karena nanti di akhirat ada sekelompok manusia ingin datang ke telaga Kautsar, lalu kemudian dihalau, gak boleh kalian ke sini. Nabi Muhammad SAW melihat, Nabi Muhammad SAW menyatakan, ya Allah, mereka itu umatku. Apa kata Allah? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau ini nggak tahu, hai Muhammad, apa yang dilakukan oleh mereka sepeninggalmu. Jadi kelompok ini tidak mengikuti sunnah Rasul, akhirnya tidak dibolehkan datang ke telaga Kautsar, dan dikhawatirkannya itu tidak dapat syafaat lagi, Bapak sekalian. Maka dari itu, di antara cara agar mendapatkan syafaat, ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah syafaat yang keenam, Bapak sekalian. Cara mendapatkan ampunan dari Allah, cari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh, di antara perkara yang dapat mengampuni, menghapuskan dosa-dosa kita adalah musibah yang menimpa. Selama kita hidup Bapak sekalian, tidak akan pernah terlepas dari yang namanya musibah, yang baik ataupun yang buruk. Semua kita saat ini sedang diuji oleh Allah. Ya, ujian dari Allah itu ada yang baik, ada yang buruk. Bapak sekalian ya, jadi terkadang sebagian orang dia sukses ketika menghadapi ujian yang berat, ujian yang tanda kutip buruk, gitu Bapak sekalian. Tapi ternyata sebagian besar manusia tidak sabar dan tidak sukses, tidak berhasil ketika diuji oleh Allah dengan kesenangan. Ketika dia miskin, sholat berjamaah rajin Bapak sekalian, sebelum azan udah ke masjid, doanya panjang. Tapi setelah dia sukses, punya 1 perusahaan, 2 perusahaan, 10 perusahaan, datang ke masjid Senin Kemis, atau kadang Jumat Sabtu Bapak sekalian, doanya pun ringkas. Ayyuhal ikhwah hafidhak, berarti kan enggak sukses ya, dia enggak lulus ujian ketika diberi
kesenangan. Imam Mujahid belum menyatakan, ketika kami diuji dengan keburukan kami bisa sabar. Tapi ketika kami diuji dengan kesenangan, berapa banyak di antara kami yang tidak bersabar. Jadi sabar itu bukan hanya dalam sesuatu yang dibenci Bapak sekalian, terhadap sesuatu yang dicintai pun harus bersabar. Ya, ayyuhal ikhwah hafidhakallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim, ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala huznin wala ghammin wala adhan hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Tidaklah menimpa seorang mukmin, satu dari penyakit, dua dari rasa letih. Siapa sih di antara kita yang nggak pernah sakit Bapak sekalian? Semua pernah Bapak sekalian ya. Ayyuhal ikhwah wadakallah, minimal sakit hati lah Bapak sekalian. Atau sakit apa? Sakit gigi katanya ya, atau sakit apalah. Wallah alam misal. Atau meriang. Kemarin Pak Haji Imam nih, Masya Allah. Haji Imam diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala 8 hari katanya ya. Masya Allah dirawatnya syafahullah. Nah, yang pertama adalah dari sakit, yang kedua dari keletihan. Ternyata keletihan itu pun ujian dari Allah. Bapak-bapak berangkat pagi pulang sore mencari nafkah, ujian dari Allah. Apakah mencarinya dengan cara yang dibenarkan atau yang tidak? Karena sesungguhnya rizki itu kan sudah ditetapkan, rizki itu sudah ditakar. Tinggal kita ambil dengan cara yang diperintahkan oleh Allah Bapak sekalian. Silahkan caranya itu yang nanti akan mendapatkan pahala ataupun mendapatkan dosa. Karena rizkinya sekali lagi sudah ditakar. Yang ketiga Bapak sekalian, wala hammin, rasa khawatir, gelisah, galau Bapak sekalian ya, atau di sini adalah khawatir. Wala huznin, sedih. Sedih ya, terkadang melihat anak sakit, melihat keluarga perlu bantuan dan sebagainya, sedih. Itu ternyata ujian dari Allah. Kemudian yang keenam, wala ghammin. Nah, di sini galau Bapak sekalian. Ya, gundah gulana, wala adzan, gangguan. Terkadang kita diganggu ya, baik itu oleh hewan ataupun juga bahkan oleh orang-orang yang tidak menyukai kita ya, dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang munafik itu. Nah, itu menjadikan penghapus dosa bagi kita. Sampai duri yang menusuk kita itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, yang kedelapan, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan menghapuskan dosa-dosa kita ternyata salah satunya adalah apa yang didapat oleh seorang hamba di alam kubur. Jadi gini, ketika di dunia seorang mukmin dikasih ujian, dikasih perintah, dikasih larangan, tapi ternyata dosanya masih tersisa. Maka saat dia masuk di alam kubur itu dibersihin. Ya, dibersihin. Sehingga nanti ketika masuk di akhirat sudah bersih, Bapak sekalian. Tapi ada juga Bapak sekalian, seorang muslim di dunia sudah bersih. Jadi ketika dia masuk di alam barzah, dia mendapatkan nikmat kubur. Ya, maka dia selalu memohon kepada Allah, ya Allah segerakan kiamat. Karena dia melihat tempat duduknya nanti di akhirat, yaitu adalah di surga. Maka diminta segerakan. Berbeda dengan orang kafir, orang yang banyak dosa, di alam kubur disiksa. Maka dia memohon kepada Allah, ya Allah tangguhkan hari kiamat. Karena dia tahu setelah alam barzah tempat tinggalnya adalah neraka. Maka diminta, ya Allah tangguhkan akhirat, tangguhkan. Takut mereka itu apa sekalian. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak sekalian, jika seorang hamba sudah masuk di alam kubur namun ternyata dosanya masih tersisa, maka nanti akan dibersihkan oleh Allah di akhirat. Salah satunya adalah dengan kegoncangan hari kiamat, kemudian juga dengan titian sirat ya di atas neraka jahanam. Kemudian juga nanti ada qisas Bapak sekalian. Itu semua akan menghapuskan dosanya. Kalau sudah bersih, masuklah ke dalam surga. Dan selanjutnya Bapak sekalian, inilah yang kita tunggu-tunggu, itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah sudah mengampuni,
ya sudah, dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak sekalian, jangan berhenti untuk terus meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wasi'ul maghfirah. Allah itu maha luas sekali ampunannya. Mau memohon ampun di waktu siang, di waktu malam, Allah akan mengampuninya insyaallah. Jazakumullahu khairan. Sampai di sini Bapak sekalian yang dapat saya sampaikan. Nah, sisa waktunya beberapa menit lagi untuk tanya jawab. Jika ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, ada yang sharing ya, tafadhol. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah.